Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aspek ergonomis dalam interaksi manusia dan komputer. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Lali Ayu Masro Iriani. Nama saya Helena Sumardani. Saya Fatan Nurfala. Saya Faisal Majid Bari. Saya Javier Ferdinand. saya Torisal Pratama. Saya Satya Runa Pramdita. Saya Randi Diki Saputra. Baik, untuk materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama ada definisi ergonomi, tujuan ergonomi, prinsip-prinsip ergonomi, faktor-faktor ergonomi, aplikasi ergonomi, metode evaluasi ergonomi, manfaat ergonomi, dan juga yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui definisi dari ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer, yaitu studi tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem dan perangkat, serta bagaimana membuat interaksi tersebut efisien, nyaman, dan seaman mungkin. Pentingnya ergonomi dalam konteks interaksi manusia dan komputer adalah memastikan bahwa antarmuka dan perangkat dirancang untuk memaksimalkan kenyamanan dan efisien pengguna, mengurangi kelelahan, serta meminimalkan resiko cedera. Oke, selanjutnya adalah tujuan ergonomi. Ergonomi bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat beradaptasi dengan kemampuan dan keterbatasan manusia. Dengan demikian, sistem ini dapat meningkatkan performa dan kenyamanan pengguna. Ergonomi tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi dalam teknologi. Mengapa ergonomi penting dalam teknologi? Ergonomi berperan penting untuk meminimalisir kesalahan manusia saat menggunakan teknologi. Dengan penerapan ergonomi yang tepat, dapat meningkatkan efisiensi kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Ini juga dapat membantu dalam mengurangi kelelahan, meningkatkan produktivitas, dan menjaga kesehatan pengguna, terutama bagi mereka yang bekerja di depan komputer dalam waktu yang panjang. Baik, jadi materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari aspek ergonomi. Jadi di sini kami mengambil 4 prinsip, yaitu yang pertama adalah prinsip efisiensi. Jadi pada prinsip ini mengoptimalkan desain untuk meminimalkan waktu dan usaha yang diperlukan oleh pengguna untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya pada prinsip kedua yaitu kenyamanan, mengutamakan desain yang mengurangi tekanan fisik dan mental, seperti posisi kerja yang baik dan antarmuka yang mudah digunakan. Selanjutnya pada prinsip ketiga yaitu prinsip keamanan. Pada prinsip ini, memastikan sistem dan perangkat melindungi pengguna dari cedera fisik, seperti desain meja kerja yang ergonomis untuk mencegah cedera punggung. Selanjutnya, prinsip yang terakhir yaitu kegunaan. Pada prinsip ini menjamin bahwa sistem mudah dipelajari dan digunakan, misalnya melalui antarmuka yang intuitif dan responsif. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor dari ergonomi. Yang pertama ada faktor fisik, yaitu postur tubuh dari pengguna, lalu penggunaan perangkat seperti keyboard, mouse, dan layar. Lalu yang terakhir ada pentingnya peralatan yang sesuai dengan bentuk tubuh dari manusia tersebut. Lalu yang kedua ada faktor psikologis, yaitu berupa beban kerja mental dan bagaimana informasi tersebut diproses oleh si pengguna tersebut. Lalu yang kedua ada pengelolaan stres, perhatian, dan kepuasan kerja. Yang ketiga ada faktor lingkungan, aspek seperti pencahayaan yang tepat, tingkat kebisingan, suhu yang nyaman, dan ventilasi yang baik. Lalu yang terakhir ada visual untuk gambar lingkungan kerja yang ideal, termasuk pencahayaan yang baik dan juga posisi tubuh dari si ergonomis tersebut. Baik, pada slide selanjutnya tentang aplikasi ergonomi dalam IMK. Pada slide ini, saya akan membahas aplikasi ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer atau IMK. Ergonomi di bidang IMK melibatkan desain yang mempermudah interaksi pengguna dengan perangkat. Ada 3 aspek penting yang harus diperhatikan. Di antaranya ada desain antarmuka, yaitu menempatkan elemen UI seperti tombol dan menu di tempat yang mudah dijangkau, menggunakan warna dan ukuran teks yang ramah mata. Lalu berikutnya ada perangkat input dan output, desain perangkat seperti keyboard dan mouse yang mendukung posisi tangan yang alami, penggunaan layar yang dapat disesuaikan untuk mengurangi ketegangan mata. Dan yang ketiga ada perangkat lunak, membuat navigasi dalam perangkat lunak mudah dipahami dan diikuti.
memberikan umpan balik yang jelas pada setiap tindakan pengguna. Untuk diimplementasikan dengan cara antarmuka perangkat lunak yang memiliki tombol besar, navigasi intuitif, dan feedback suara atau visual. Selanjutnya ada manfaat ergonomi. Di sini ada produktivitas, yaitu sistem yang ergonomis memungkinkan pengguna bekerja lebih cepat, juga efisien. Ada kesalahan, yaitu desain yang baik mengurangi kemungkinan kesalahan pengguna seperti kesalahan input atau navigasi. Yang ketiga, keamanan, peningkatan kenyamanan pengguna melalui desain yang baik seperti kursi yang mendukung punggung atau perangkat lunak yang mudah digunakan. Yang terakhir itu kenyamanan, mencegah cedera seperti RSI atau Repetitive Strain Injury dan kelelahan mata. Contohnya itu ada studi kasus perusahaan yang meningkatkan produktivitas setelah mengadopsi prinsip ergonomi dalam desain ruang kerja dan perangkat lunak. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan terkait PPT-nya ya. Nah, selanjutnya adalah metode evaluasi ergonomi. Jadi di sini kita pertama-tama harus melakukan observasi pada pengguna ya, untuk mengamati bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem untuk mengidentifikasi masalah dalam desain dan penggunaan. Kemudian kita harus melakukan survei dan kuesioner untuk mengumpulkan data dari pengguna terkait pengalaman mereka seperti kenyamanan, kesulitan, dan kepuasan. Selanjutnya adalah tes usability, itu untuk mengukur seberapa efektif dan efisien sebuah sistem serta kepuasan pengguna pada saat menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Selanjutnya ialah visual, berupa diagram alur evaluasi ergonomi melalui dari observasi hingga pengumpulan data. Oke, sebelum saya masuk ke dalam kesimpulan, di sini saya akan menjelaskan mind map yang telah kami buat, yaitu ergonomi dalam IMK. Saya akan memperlihatkan bagaimana mind map kami. Nah, di sini mind map-nya adalah ergonomi dalam IMK. Definisinya adalah itu untuk studi kenyamanan, efisiensi, dan keamanan dalam interaksi manusia dan sistem. Prinsip-prinsipnya ialah untuk melakukan efisiensi, meminimalkan usaha, terus kemudian kenyamanan, yaitu kurangi kelelahan. Kemudian ada keamanan, mencegah cedera yang dialami. Kemudian ada kegunaan, yaitu mudah dipahami. Terus faktor-faktornya ialah fisik, postur, perangkat input, psikologis, beban mental, stres, lingkungan, yaitu pencahayaan, suara. Kemudian ada aplikasi seperti desain UI-nya atau penempatan elemen, perangkat input atau output seperti keyboard dan mouse. Kemudian perangkat lunaknya atau softwarenya, yaitu navigasi yang mudah ya, yang mudah dipahami. Selanjutnya adalah evaluasi. Di sini melakukan observasi cara pengguna berinteraksi, lakukan survei kuesioner, feedback pengguna, usability, efisiensi, dan efektivitas. Jadi manfaatnya apa aja sih? Jadi manfaatnya itu bisa meningkatkan produktivitas, ya. Kemudian kesalahan-kesalahan yang dialami itu berkurang, kenyamanannya lebih meningkat, dan kemudian lebih meningkatkan keamanan, yaitu mencegah cedera. Oke, selanjutnya yaitu adalah kesimpulannya ya. Maaf. Nah, di sini kesimpulannya adalah ergonomi adalah sebuah komponen penting dalam membuat desain sistem IMK yang fokus pada kenyamanan, efisiensi, dan keamanan pengguna. Kemudian dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ergonomi, sistem dapat dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan, mengurangi kesalahan, dan mencegah cedera. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.